Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali. Muawiyah ini berontak. Muawiyah ini bugot. Karena bugot ini Muawiyah ini harus dibunuh. Nah, karena Muawiyah ini harus dibunuh, maka Khalifah harus mengeksekusi. Karena ini adalah keputusan Quran. Sayyidina Ali adalah diangkat secara resmi oleh kaum muslimin, maka Sayyidina Ali boleh mengambil keputusan secara syar'i. Muawiyah tidak terima. Muawiyah ini bugot, harus dibunuh. Dalilnya jelas, malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Tapi Sayyidina Ali ternyata dalilnya beda. Sayyidina Ali lebih mengutamakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu. Jadi tasolluh, mengambil sikap hukum, tidak menerima keputusan ini kafir ngono ya aja ngono sih. Aja ngono sih, karena di dalam NU itu butuh penelitian yang bersifat asas dan usul. Contoh, di dalam Al-Qur'an ada ayat la talbisul haqqo bil batil wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini tegas. Akan tetapi Imam Syafi'i mengeluarkan qawaidul usul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa Imam Syafi'i iki ra weruh Quran kan gitu. Nah, itu butuh sebuah persikapan yang lebih matang. Seperti juga di dalam Al-Qur'an, kayaknya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini tidak lihat. Kalau di dalam Al-Qur'an ada innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini memang lahir hidup adalah untuk ibadah. Akan tetapi Ibnu Athaillah ketika buka Hikam itu tulisan awalnya jelas. Itu. Tulisan ini kayaknya nggak lihat ini. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Wong sing kokean gandolan ngamal ini malah hilang pengharapannya kepada Allah. Loh, ini artinya ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa hitam dan putih. Itulah. Nah, yang muda ini yang sabar melihat kondisi seperti itu. Memang sekilas ini enggak ini. Tapi kita juga harus berhitung bahwa beliau-beliau ini menjadi pokoknya Nahdlatul Ulama sudah puluhan tahun. Sementara kita ini baru melihat NU itu setahun 2 tahun yang lalu. Ingu-ingu ini dok. Nah, kadang kita ini yang ingu-ingu ini kan membawa idealitas. Sementara sing sepuh-sepuh dadi patokan iki wis bolak-balik dituthuk wis bolak-balik ta ini. Karena orang-orang tua yang jadi pengurus NU itu kan seperti paku. Wis bengkong ya dituthuk meneh. Wis bengkong dilurusno dituthuk meneh. Begitu omah iku ngadeg ra ono sing delok paku. Sing didelok iku cete tok. Sing didelok iku genthenge tok. Yang pakune wis ora tau ketok. Nah, orang-orang tua ini kadang ada yang memang sudah pernah ngalami dadi paku. Wis meslek apa dituthuk itu. Maka kemudian mereka punya hitungan yang beda-beda. Nah, yang muda ini kan kadang baru lihat chatnya, wah chatnya gambare bluwuk ngono tok. Ya. Nah, yang tua-tua ini, makanya tidak semua kemudian yang sudah lewat ini harus dilewati, enggak. Pepatah-pepatah di Arab sana kalau mau membunuh seluruh keledai bunuhlah, tapi jangan keledai yang paling tua, karena keledai yang paling tua tetap lebih tahu jalan itu. Oh, ya. Nah, masalah perempuan yang ngajar itu kalau haid tidak boleh masuk masjid. Nah ya monggo, sampean bikinkan tempat biar tidak di masjid. Artinya harus iuran lagi bensin TPQ dan TPA. Loh ya toh, tidak ribet itu. Selesai, wis ngono tok ae. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya bongkarlah masjidnya. Iya, karena kalau orang semangat bangun masjid, saya itu berkali-kali. Orang suruh bangun TPQ nggak semangat, tapi kalau bangun masjid semangat, masjidnya tak bongkar. Terus kemudian sisa bangunan masjid tak bikin TPQ, gitu aja kok susah. Lu ini hukumnya gimana? Boleh, wong kalau nggak ada TPQ ya ora ono wong ning masjid. Anane wong ning masjid soalnya ono wong sekolah. Itu kayak gitu. Itu nanti kalau itu semangat bikin masjid, bongkar aja masjidnya. Kalau udah selesai. Kurang bagus Pak ini.
Harus bikin, bongkar lagi lah. Bongkarannya itu dipindah di sebelahnya, bikin TPG gitu aja, enggak apa-apa. Udah tidak usah susah. Loh lah, kalau enggak berani ya jangan begitu. Ya itu. Kalau NU biasa usah ribet lah. Itu kalau saya lebih sering begitu. Semangatnya kok bangun masjid, ya masjidnya tak bongkar. Biar dibangun lagi. Nah, sisa pembangunan masjid saya bikin TPQ, saya bikin madrasah. Sering kayak gitu itu. Beli satu dapat dua, bener. Iya. Nah, itu kalau yang itu problem yang tidak bisa diselesaikan dengan dalil kayak gitu. Nggih, ora kabeh iku apa-apa iso diselesaikan dengan dalil. Dalilnya selesai tapi situasinya tidak selesai. Nah, kalau tentang anak-anak muda yang nggak memenuhi masjid, ini kan yang paling susah memang. Kenapa? Rata-rata PMI alumni pesantren. Nang pondok wis mbelenger ngono ku. Pengen kadang begitu kuliah pengen rotok kendor didik ngono lho ya. Lah sing kono itu biasanya dari SMA, ora pernah lagi kenceng-kenceng ngene ngono, itu memang susah. Mu'alaf itu. Itu bedanya. Rata-rata anak PMI itu alumni pondok nih. Lah waktu neng pondok itu wis ya Allah kapan ngerasa merdeka ora kuda. Loh itu kan. Loh, sampai bagaimana anak-anak PMI itu banyak yang menutup diri dari mantan alumni pondok itu. Sampai kadang harus katoke suwek, katoke apa gitu. Untuk apa? Piye to rasane merdeka didik. Ora dipetaki ngono itu. Lah itu rata-rata gitu. Nah, yang kedua, di dalam Nahdlatul Ulama ini ada perilaku yang memang membuat sholat itu tidak tepat waktu. Ini. Memang di dalam Nahdlatul Ulama ini ada gawan bayi sebenarnya. Salah satunya itu adalah sholat tidak tepat waktu. Karena apa? Karena Islam NU ini ada warisan para wali, yang pada wali awal itu ada namanya torekohnya yang torekoh kuno. Torekoh kuno itu torekohnya Malmatiyah. Kalau yang sekarang kan Qadiriyah, Naqsabandiyah. Kalau dulu itu ada torekoh masuk sini namanya torekoh Malamatiyah atau Maulamatiyah. Yang mendirikan namanya Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Ini dulu adalah perlawanan terhadap simbol-simbol agama yang formil. Nah, kelompok ini untuk apa ya? Melawannya itu bagaimana menyuburkan Tuhan di dalam hatinya. Mantep no hati nang Gusti Allah itu senengane turu masjid, tapi ra sembayang. Ndak salat. Sampai nanti olok-olok dia. Bocah setan turu masjid kok ndak salat. Kuat ndak? Dia diolok-olok orang sebegitu banyak, tapi tetap sholat nih ngenteni ndak ada orang. Tidak langsung menunjuk aku iki wong apik gitu. Itu namanya Malmatiyah ada itu. Kalau sholat itu di akhir waktu. Di akhir waktu. Untuk apa? Menjaga agar hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Karena dikhawatirkan sholat tepat waktu di awal, habis itu lupa karena terus nonton bal-balan. Ini cara orang Malmatiyah jogone. Nah, yang tadi itu sholat kalau ketahuan, nanti dia terus bikin perkara lagi, bawa botol arak kemana-mana sampai semua orang mengatakan iki bocah kurang ajar tenan. Ternyata wingi sholat gue bohong-bohong, saiki gue botol arak. Dan dia tetap sholat, tapi bagaimana itu membuat dia semakin yakin kepada Allah di tengah hiruk pikuk olok-olok orang, untuk mensucikan hatinya tidak karena siapa-siapa, hanya kepada Allah. Ini orang-orang Malamatiyah. Nah, orang ini kalau mati biasanya, kalau liang lahatnya dua. Lihat lahat atas itu, bawah itu untuk kuburan manusia, yang atas untuk kuburan celeng. Jadi nanti kalau ada orang ini mati, didelok wong kaya ngono ku biyen mati ini dadi apa? Begitu dipukul orang celeng. Ini orang Malmatiyah. Orang Malmatiyah itu selalu menunjukkan keburukan untuk menutupi kebaikan. Iki wong Malmatiyah. Di Indonesia banyak. Para raja dulu di Jawa itu Malmatiyah. Maka punya cerita yang buruk terhadap dirinya. Joko Tingkir duwe cerita dadu ngawuk. Sutowijaya punya cerita
degan. Ini orang-orang Malmatiyah. Inilah, ini makanya orang tidak suka simbol-simbol. Makanya orang NU itu dengan simbol-simbol kebesaran agama itu tidak terlalu suka. Ubel-ubel, jubah, tidak patek seneng. Senengnya biasa kayak ini udah. Makanya orang NU itu iso nerima ono wali dikira ono wong edan dikira wali, barang itu jangan-jangan pi Malmatiyah ngono biyen. Makanya orang NU itu punya akhlak jadab. Padahal ya edan sajane ya ono. Nah, ini pengaruh ini masih kuat di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, tarekat yang kedua itu tarekat namanya Akmaliyah. Tarekat Akmaliyah itu riyadhah itu nyang-nyangan ro Gusti Allah. Saridin itu Akmaliyah. Syahadatnya ya, den syahadat enggak mau. Den syahadat enggak mau. Akhirnya syahadatnya itu menek klopo, la ilaha illallah Muhammadur Rasul nibake awak ndase titik ndase jatuh duluan. Begitu ndase itu prakan, wah mati Saridin. Ternyata enggak, Saridin bangun sambil tengkel-tengkel begini. Kamu kok syahadatnya begitu, Den? Lah nek mboten ngeten kula mboten ngerti nek Gusti Allah iki kuwasa apa ora. Nek wis ngeten iki kan jelas Gusti Allah kuwasa, begini kula ra mati lho iki nyang-nyangan iki tarekat Akmaliyah iki. Wis ngerti kali niku banjir, wiritane ning pinggir kali niki ketiga. Jadi kalau musim kemarau itu sungai kan turun. Nanti kalau musim hujan pasti ada banjir bandang. 7 bulan kira-kira sebelum musim banjir di sungai yang bawah yang kira-kira dilewati banjir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula sampai hatta ya'tiyal yakin carane itu. Terus sampai mati ya wis lah ngono. Nah iku terus la haula begitu banyu teko la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kuat ndi? Keyakinan kita tentang la haula atau banjir niku ngintirno wong. Nek kuat la haula ngene banjire lewat. Tapi nek gegek kintir gegek mlayu wae. Iki Akmaliyah. Makanya orang-orang Akmaliyah itu sistemnya sih ono. Besi itu untuk memotong orang. Nanti kita baca la haula. Begitu besi ini teko kuat di la haula utawa pedang. Nah, makanya kita juga masih punya sisa-sisa. Makanya neng kene ono kesaktian, ono apa. Lah yang sana bilang, "Neng Arab ora eneng." Lah neng kono ono Rasulullah, Dul. Rasulullah wis rampung kabeh. Di sini ada orang-orang yang menggunakan tarekat itu. Sampean pengen latihan Akmaliyah masih bisa sekarang. Ono rel sepur kok neng Blitar. Sudah di situ 3 tahun. La haula wala quwata illa billah. La haula wala. Begitu tahun ketiga sudah merasa manjing berdiri di depan rel. Ono sepur teko. La haula wala quwata illa billah. Nek wis manjing, gitu, manjing sampai nanti la haula mesti mandek set ngono. Mbuh piye ceritane. Tapi nek gek ketabrak melayu wae. Lu kan jelas yang dipakai rumus innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Lho kan. Ana fala takhafu wala tahzanu. Lho, iki kan teknologi santri. Makanya saya mau jogu mau santri bisa mau hizib bisa mau wiridan itu kan karena di santri. Nah sing kono lho apa ngomong piye? Lah di satu sisi sekarang tarekat kesini adalah tarekat yang bersifat apa ya riyadhah biasa ya la ilaha illallah. Nah nalar itu ada di anak-anak Nahdlatul Ulama. Lah makanya kadang secara epistemologi kok tidak ketemu. Ya karena ada di situ. Lah kalau persoalan bagaimana meramaikan masjid, ya monggo, modelnya banyak. Nah mereka kenapa begitu semangat dengan masjid? Karena anak-anak ini sebenarnya adalah terinspirasi oleh Kapita Selektanya Natsir. Kalau mau merubah negara, kuasai 3 tempat. Kapita Selekta itu ada masjid, ada pesantren dan ada kampus. Nah 3-tiganya kuasai maka engkau akan menguasai sebuah negara. Nah gagasan Kapita Selekta itu mereka ambil. Nah kita kan nggak pernah berniat menguasai negara. Kenapa? Ya karena kita yang punya negara. Wong wis duwe kok arep nguasai yo. Radene arep diganggu, tak tuthuk wong kene pemilik PO kok. Wong kita ini ATPM-nya kok agen tunggal pemegang mereknya kok. Tak tuthuk. Lah makanya NU itu enggak pernah ribet, Pak Harto. Ya sudah mau bikin sana sini ya terserah. NU ya diam aja ya udah. Paling kiai-kiai dipadakno godhong salam gitu aja nek arep masak golek godhong salam begitu wis mateng sing dibuat dhisik godhong salam ngono ta.
Tapi begitu bangsa ini diambang kekacauan, yang berani mengambil resiko ya Gus Dur jadi presiden. Setelah 2 tahun kok di negara ini tidak pecah, ya Gus Dur pulang pergi ya gak apa-apa, kembali ke menjadi ketua NU. Nah sekarang ya sudah, bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang ya menurut kita ya bajunya kotak-kotak, kurus, ya itu terpilih ya sudah. Tapi tidak mampu mengatur negara. Buktinya uang kita sekarang sampai di 14.000. Nah kalau urusan uang kan bukan urusan presiden. Urusan apa? Urusan pasar uang. Lah kalau berbicara pasar uang, Indonesia pasti kalah dengan Singapura dan Malaysia. Karena Inggris punya kejahatan internasional masalah waktu. Greenwich memperbolehkan Singapura, Malaysia menggunakan jam lebih awal 1 jam daripada jam Jakarta. Sana jam 9, sini baru jam 8. Berarti bursa Singapura dan Malaysia buka 1 jam lebih awal. Sehingga saham-saham terbaik habis di sana, yang jelek-jelek baru dijual di Indonesia. Padha karo ibu-ibu lunga ning pasar kawanen. Ya lah apa ya lah, tapi bosok bisa. Lah untuk satu hal itu NU mengambil sikap, ya sudah. Singapura, Malaysia ngunci kita di Selat Malaka. Kita nggak perlu buka Selat Malaka, kita langsung kerjasama dengan pemilik barang. Pemilik barang dunia itu adalah Singapura, Cina sama Israel. Begitu Gus Dur menjajaki kerjasama dengan Cina dan Israel, mereka ada yang ngeluarin uang menumbuhkan kelompok anti Yahudi dan anti Cina di Indonesia. Maka yang anti Yahudi dan anti Cina orangnya cuma itu aja, wong mereka kontraktor sosial. Nggak ribet sebenarnya. Kenapa kadang mereka pro dengan kita, kadang tidak? Nah, itu ada kepentingan di balik itu. Nah, kita ini pemilik barang, sudahlah, kita ini pemilik Indonesia. Mereka ini datang mau bikin kolam, tapi nggak ada isinya, karena isi seluruh kolam di Indonesia itu kita yang isi. Mau beli ikan, nanam kolam di kolam baru, nggak punya uang, akhirnya obok-obok kolam lawas. Akhirnya kolamnya awak dewe diobok-obok, syukur-syukur ono sing tili-tili serok pindah, ngono tok. Nanti lala sing neng ora gampang tili-tili kan gitu, ora gampang ngono. Wong Tulungagung kan paling gampang kalau ngambil ikan, biar ikannya ini bisa diambil kan diupek-upek kan melet-melet ngene wae. Pindah. So kapan-kapan yang lebih detail ya. Inilah nanti problem-problem sederhana seperti ini sebenarnya kita bisa sikapi dengan secara ya riang gembira aja lah. Kita ini udah nggak ngapa-ngapain, udah kita berada di tempat aja mereka lari 10 kilo, kita cuman sinshot aja mereka udah jatuh. Lalu mereka larinya begitu kenceng, gitu. TNI bilang khilafah, dibedel mundur, dikit mundur. Begitu TNI ini bangsa Pancasila. Begitu TNI bilang ini bangsa Pancasila, NKRI harga mati. Banser ikut, iya, ngono tok. Betul. Akhirnya sama itu. Lagu di sini sing kono matek supportere melu jare. Ya aman. Polisi bilang teroris, santri bilang iya rampung. Oh, ini kita masih di negeri ini, jadi tidak usah pusing. Nanti suatu saat baru kita kasih pelajaran beneran, kita ajak main bola orang-orang ini. Tapi ya latihan dulu. Nah ini latihannya kayak begini-begini ini. Ya mudah-mudahan kita semua dapat ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.